komentar An-Nu'man, tapi hanya menyebutkan merapatkan mata kaki saja, bukan lutut. Nah, sedangkan tambahan komentar dari Anas bin Malik, wa kana ahaduna yazzaku mangkibahu bi mangkibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi, dan salah seorang di antara kami melekatkan bahunya dengan bahu temannya dan kakinya dengan kaki temannya tanpa menyebutkan lutut dengan lutut. Nah, berarti ada dasarnya kaki. Itu riwayatnya Bukhari. Nah, saya lanjutkan, masih agak panjang. Kan namanya mengupas kontroversi hadis. Judulnya aja begitu buku saya. Inilah yang dijadikan dasar oleh sebagian saudara kita yang hanya ingin merapatkan kaki saja dengan mengejar kaki orang yang berada di sampingnya. Barusan dikejar. Meskipun dalam kenyataannya lebih banyak mengganggu konsentrasi jamaah yang lain. Betul ya? Oh, dikejar-kejar. Karena hadis tersebut sahih, lalu mendasarkannya pada pertimbangan logika usul, logika dasarnya, jika tidak bisa mengambil semuanya, maka jangan dibuang semuanya. Kalau tidak bisa merapat bahu dengan bahu, ya kakilah. Makanya kalau kaki Anda dikejar, diikhlaskan aja. Jangan malah diinjak. Karena ada pernah yang menginjak kaki, waduh. Maksudnya ya jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Karena kan salah satu fungsi jamaah itu kan melekatkan hati dengan hati, malah berkelahi. Iya, saya dapat laporan itu. Wah, saya pernah berkelahi gara-gara ada orang yang tidak mau dikejar-kejar, ganggu aja. Dia injak. Injaknya bukan hanya sedikit-sedikit, Pak, langsung diangkat kakinya, langsung brok gitu. Oh iya, kamu mengganggu sholat saya. Ini sunnah Nabi. Nah, sini. Ya. Nah, tapi ada tempat saya juga ngejar, tapi setelah ngejar kalau orangnya pergi dia tidak ngejar lagi. Ini agak bagus ini. Itu sebabnya mereka yang kemudian memilih merapatkan kaki yang lebih mungkin dirapatkan daripada bahu. Karena bahu lebarnya segitu-gitu aja. Kaki masih bisa ngejar kemanapun engkau berlari. Tidak dipungkiri bahwa kualitas hadis perintah menegakkan sholat adalah sahih dari Nabi SAW. Namun redaksi lanjutan, kadang-kadang penerjemahan di pamflet-pamflet itu wakana ahaduna itu diterjemahkan dan semua kami. Dari mana sebab ahadun atau ahaduna diartikan semua kami? Tidak semua, hanya seorang. Dan itu terkonfirmasi semua hadis yang mengatakan merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, itu pasti menggunakan mufrad tunggal, ar-rajulan. Tidak ada ar-rijal. Kalau ar-rijal semua laki-laki merapatkan kakinya. Ini ar-rajulan, hanya seorang saja yang merapatkan bahu dengan bahunya, kaki dengan kakinya, hanya satu orang, tidak semua. Ya, nah itu saya sekaligus koreksi di buku saya ini cara memahami yang kurang pas. Ya, jadi tidak bisa hadis Anas dan An-Nu'man yang itu dijadikan hujjah dalam soal seperti ini. Perlu memahami matang. Meskipun perbuatan satu orang tersebut tidak dilarang oleh Nabi, berarti boleh. Tetapi karena hanya satu orang itu saja yang melakukannya, sedangkan sahabat yang lain tidak ikut merapatkan kaki, apalagi lutut, sehingga tidak layak dianggap sebagai sunnah. Yang ada dari Nabi SAW hanyalah anjuran untuk merapatkan antara bahu dengan bahu tanpa menyebutkan kaki, karena jarak antara kaki hanya menyesuaikan dengan lebar bahu. Camkan ini, ya. Jadi tidak lebih. Lebih daripada itu kita masuk ke wilayah orang lain. Aqimus sufufa, kata Nabi, tegakkan shaf, wahadu bainal manakib, dan isi sejajarkan antar bahu, wasuddul khulal, dan tutup atau isi sela-sela antara bahu,
walinu bi aidi imwanikum, dan lembutkan saat merapatkan bahu dengan tangan saudaramu. Wala tadaru furujatil lisyaiton, jangan berikan kesempatan memutus untuk syaitan. Jadi kalau sela-sela itu ada kesempatan untuk masuknya setan. Ya, saya lanjutkan terjemahnya saja. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambung hubungannya. Namun barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutus hubungannya. Wah, ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. Saya lanjutkan. Memang persentuhan fisik secara lembut dengan hati yang ridho dan saling mengerti akan dapat mendekatkan hubungan antara satu sama lain. Namun ketika bergabung dengan jamaah yang masih belum mengerti sehingga tidak senang dengan persentuhan tersebut, maka untuk menghindari madarat yang lebih besar, berkelahi, sebaiknya tidak perlu memaksakan shaf harus rapat betul hingga mengejar-ngejar kaki jamaah yang lain. Dalam konteks ini, mengejar-ngejar kaki jamaah lain yang mengganggu khusyuk jamaah ini tidak baik, yakni tidak nyunnah, bahasa Jawa, tidak mengikuti sunnah, tetapi menginjak kaki jamaah yang mengejar-ngejar lebih tidak baik lagi. Ada catatan saya memang begini. Makanya buku saya ini tidak resmi-resmi banget bahasa akademiknya, bahasa penceramah. Ya, saya kira itu kira-kira Pak. Jadi ini pertanyaan sudah terjawab ya. Nah ini karena waktunya sudah, masih ada satu? Ya satu lagi ya. Ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat zuhur di rakaat ketiga setelah sujud yang kedua, saya kelupaan duduk untuk membaca tasawuf. Nah, ketika waktu membaca tasawuf, saya baru ingat bahwa harusnya berdiri untuk melakukan rakaat yang keempat. Apa? Saat membaca tasawuf, saya baru ingat bahwa mestinya saya berdiri untuk rakaat keempat. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya kami langsung berdiri untuk rakaat keempat atau melanjutkan membaca tasawuf, sehingga saya berarti sholat zuhur 3 rakaat. Ya. Demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lupa, ya kita sudah duduk tasyahud, padahal ini harusnya masih lanjut berdiri, segera berdiri untuk melengkapi atau masuk dalam gerakan yang seharusnya, yaitu rakaat keempat. Tidak langsung menyelesaikan terus sujud sahwi karena kita ingat. Jadi berdiri, ya memang kadang-kadang begitu. Kita silap karena pikiran kadang kemana-mana. Ya sudah, kok sudah duduk, kayaknya masih kurang dihitung. Oh tadi bacaan saya berdiri saja, ya, nah, gitu, ya. Matur nuwun, mudah-mudahan. Dan setelah itu sujud sahwi Pak. Ya sujud sahwi. Kalau ingatnya sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Walaupun ada 5 atau 6 gerakan yang menyebabkan, tapi kesimpulannya kalau ingat sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Apa yang dibaca? Ya membaca doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, yang ada ampunannya itu boleh ya, karena tidak ada doa sesungguhnya khusus sujud sahwi, tidak ada. Subhana man la yanamu wa la yasbu itu tidak ada hadisnya sama sekali. Hadis palsunya pun tidak ada. Iya, hadis palsunya dalam kitab-kitab lama tidak ada. Nah, memang ditemukan dalam kitab Ihya Ulumuddin punyanya Al-Ghazali, itu kitab yang luar biasa. Ya, dan pada saat dia menuntunkan untuk membaca doa itu, Subhana man la yanamu wa la yasbu, maksudnya zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, itu Al-Ghazali bilang itulah doa yang cocok, yang pas bagi orang yang lupa. Tapi setelah dicek hadisnya tidak ada sama sekali. Padahal Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usolli.
Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Al-Bukhari. Jadi saya kadang tidak membaca, lebih sering saya tidak membaca, hanya sujud saja karena tidak ada sholat, doa khusus. Ya, kadang saya membaca juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Karena bisa jadi pertama itu doa sujud, bisa jadi Nabi SAW tidak perlu lagi mengajarkan doa khusus, cukup membaca doa sujud yang sudah ada. Boleh. Ya. Matur nuwun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau lebih lanjut rinciannya memang ada dalam buku ini, tapi harus di luar, jangan di dalam masjid haram. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu doa sujud atau doa rukuk. Memang mirip-mirip ya. Ya kita ulang, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.